Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh, dan roh itu tidak makhluk. Dia roh itu tidak makhluk. Kalau ahli kalam menyebutkan ruh itu makhluk, loh ayatnya nggak ngomong begitu. Ayatnya cuma ngomong nafakhtu. Kalau makhluk tin, tapi kalau ruh dihembus, apa maksud dihembus? Itulah maksud dengan min amri Rabbi, itu urusan Allah, jangan kita cari-cari maknanya lagi. Cuma nanti ada saatnya ilmu itu dibuka. Hembusan itu maksudnya apa? Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Roh sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan, mergo melok fisik-fisik dan ono kerja dasi nang nggo proposal ruwet to roh ku melok. Paham itu? Kita di roh ku napa melok ruwet. Lah roh ya tersiksa, aku ra butuh mangan, ya ra butuh proposal, bocah ngalor. Itu tersiksa. Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Terima kasih. Dulu para imam kita sempat bingung. Imam-imam kita sempat bingung, Pak. Apa beda kolbu dengan ruh? Apa beda ruh dengan nafs? Apa beda nafs dengan akal? Padahal semuanya berbeda. Coba lihat ayatnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang merasakan mati namanya nafs. Atau ayat lain, Allahu, surat Az-Zumar, ya, yatawaffal anfus. Allah lah yang mewafatkan anfus, jiwa-jiwa. Apalagi? Ada lagi ayat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Macam-macam. Allah juga mengatakan afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Allah mengatakan yang lain lagi, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah bergetar. Yang bergetar bukan akal, bukan nafs, tapi yang bergetar qalbu. Berarti ini beda sebenarnya. Terus Allah berfirman lagi lebih dari satu ayat, fa idza sawaituhu, apabila aku telah menyempurnakan tubuh manusia. Apalagi lafaznya, wa nafakhtu fihi min ruhi, maka aku tiupkan kepadanya sebagian dari hembusanku, rohku. Jangan salah paham. Ini banyak yang salah paham, ntar jadi Tuhan dia, ya. Ngaku dia ruhullah, kan gawat. Coba perhatikan, inni khalikun basyaran mintin, rumusnya gitu. Aku ciptakan manusia, tubuh fisiknya dari tin, tanah. Tapi hayat yang ada di dalam dirinya itu adalah hembusan dariku, bukan ciptaanku. Maka saya menyebut dengan istilah yang mungkin belum diistilahkan ulama sebelumnya. Tubuh ini makhluk, ruh itu manfukh. Gampang toh? Itu paling aman. Kalau ahli kalam menyebutkan ruh itu makhluk, loh ayatnya nggak ngomong begitu. Ayatnya cuma ngomong nafakhtu. Kalau makhluk tin, tanah itu dicipta. Tapi kalau ruh dihembus, apa maksud dihembus? Itulah maksud dengan min amri Rabbi, itu urusan Allah, jangan kita cari-cari maknanya lagi. Udah biarin di situ aja dulu. Cuma nanti ada saatnya ilmu itu dibuka. Hembusan itu maksudnya apa? Ini contoh. Saya kalau menghembuskan sesuatu, diri saya pindah ke dalam enggak? Enggak. Terus kenapa orang ngomong di dalam diriku ada zat Allah? Tuh, hati-hati kan? Kenapa dia ngomong begitu? Berarti dia kegeeran. Itu namanya orang jatuh cinta, merasa orang lain jatuh cinta sama dia. Padahal orang itu gak jatuh cinta sama merasa dia diperhatikan Allah, padahal gak begitu. Faham maksudnya? Ini cuma ilustrasi lah, Pak. Karena banyak di luar sana orang belajar ilmu hakikat, dia mengira dirinya itu, dalam dirinya itu adalah Allah. Enggak begitu. Itu sebenarnya dua thariqah. Kalau ingin mengenal Allah secara mudah, kenallah pertama khalqiyahmu. Itulah anasir yang 4, penciptaanmu. Kalau ingin mengenal hakikatmu, kenalilah hembusannya dalam dirimu. Allah pinjemin doang hembusannya, kalau mau diambil. Jadi kita ini hembusannya, bukan zatnya, paham? Ya, ini nggak ngomong ilmu akidah, ini ilmu hakikat. Ya, kalau akidah kan batasannya akal dan nakal, akal dan dalil nakli yang sharih.
Ilmu hakikat batasannya tetap naqlun, tapi dia tembus bukan di akal, tembus sampai kepada alam ruh. Maka akal tidak sanggup memikirkannya, dia hanya sanggup dirasa-rasa. Ya. Jadi kolbu itu dia menghadap kepada Allah namanya dan sifatnya. Tubuh ini juga menghadap kepada namanya, tapi bukan sifatnya. Maka tadi saya katakan, di satu helai rambut ada percikan nur, nama Al-Muhyi. Sedangkan nama secara utuh hanya dapat ditampung di kolbu. Yang mana dulu gunung-gunung tanah itu nggak sanggup, dia maunya numpang aja sama kolbu manusia. Jadi tubuh kita ini ada batu di dalamnya, ada tanah di dalamnya, ada api, ada angin. Semua anasir ini Allah tawarkan, maukah kamu menerima amanah dariku? Fa'abaina. Semuanya enggan. Yang nerima siapa? Insan. Karena dalam diri insan itu ada hembusan darinya. Cuma kebanyakan manusia jahul. Apa arti jahul? Dia tidak tahu yang ngemban itu si hembusan ruh, bukan tubuh ini, bukan akal ini. Akal ini tidak sanggup mengemban itu semua. Maka kita harus mengenal arah ke sana. Inilah disebut ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah yang tertinggi. Jadi ma'rifat kepada Allah, Pak Kiai, ada 4. Pertama, ma'rifat nama, itu tubuh kita dan alam semesta. Yang kedua, ma'rifat af'al, mengenal perbuatan. Ini ilmunya Syekh Abdul Somad Palembani yang saya ulang, ya, di risalah tauhid beliau, risalah la ilaha illallah beliau, ya. Dulu S2 saya nukil teks beliau dan terjemahannya yang diajarkan oleh ulama Madinah zuriat Nabi, As-Sayyid Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Beliau punya thariqah namanya thariqah Al-Muhammadiyah, tapi karena namanya bernisbat ke Samman disebut Samaniyah. Yang ketiga disebut ma'rifatus sifat. Ma'rifatus sifat itu dari kolbu ke lub. Kolbu, fuad, lub, itulah mi'rajnya kolbu. Jadi sebenarnya Nabi sama wali bedanya satu aja. Kalau Nabi ruhnya bermi'raj, tubuhnya pun dibawa, sama sendal-sendalnya dibawa. Kalau wali bermi'raj dari alam zahir masuk ke alam dirinya yang paling batin, yang paling sir. Sampai ke sifat udah wali, Pak. Sehingga dia memandang segala sesuatu semuanya adalah percikan dari sifat-sifat Allah. Itulah puncak dari kitab Martabat 7, ya, At-Tufah Al-Mursalah. Apa kata beliau? Nggak ada di alam semesta ini sesuatu kecuali di situ ada percikan dari wujudnya. Karena kalau ada sesuatu bukan dari wujudnya, bukan dari kunnya, bukan dari hembusannya, berarti ada selain dia pencipta alam. Dan la wahdahu la syarikalah, tiada sekutu baginya. Wah, udah kemana-mana nih, Pak. Aneh, nahan-nahan di asma, antum bawa-bawa aja ke sana. Kemudian masih ada waktu. Masih ada satu lagi, Ustaz. Ya, silakan. Ini ketika ini sekarang hikam, wong rata muka safa rasa jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah muka safa, biar merasakan ilmu nopo aja. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogika kan, sebelum sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh, dan roh itu tidak makhluk. Dia roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam mulki. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, semelok ruhin, akhirnya dia mangan kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ya butuh gunung kidul barang, kan roh butuh rabi. Paham kan? Ya butuh putus cinta, butuh pegatan, butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nemplek jasad, sing butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan, macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Roh sekarang itu
kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik ndak ono kerja dasinan ono